Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sesi kali ini saya ingin berkaitan operasi. Untuk pertemuan 13 kita akan membahas mengenai manajemen dalam sistem operasi. Jadi sistem operasi sebenarnya tidak hanya melakukan manajemen perangkat yang ada di dalam, tetapi juga bisa dapat melakukan komunikasi, manajemen ya komunikasinya, bagaimana cara berkomunikasi dengan perangkat lainnya dan melakukan administrasi jarak. Itu yang akan dibahas di sini. Nah, sebenarnya ada sendiri mata kuliah untuk manajemen jaringan. Tetapi yang akan difokuskan dalam mata kuliah sistem operasi ini adalah bagaimana sistem operasi dia melakukan manajemen jaringan. Yang ditekankan adalah sistem operasinya. Nah, manajemen jaringan sendiri itu mengacu ke dalam proses mengelola, memantau, dan mengendalikan jaringan komputer. Berarti di sini sistem operasi memiliki tugas untuk melakukan konfigurasi, melakukan settingan jaringannya, mendapatkan alamat, memantau status, ya, dan memantau adanya masalah yang ada di jaringan milik dia sendiri. Kita lihat skopnya itu bukan jangkauannya bukan seluruh jaringan komputer bukan, tetapi lebih ke jaringan milik dia sendiri, koneksinya sendiri. Jadi lebih sempit dibandingkan mata kuliah manajemen jaringan. Ya, jadi ini skopnya hanya sistem operasinya dia. Nah, di mana dia juga melakukan manajemen keamanan dan pastinya alokasi sumber daya karena itu sudah tugas pasti daripada sistem operasi. Nah, pada dasarnya sebagian besar sistem operasi yang ada di pasaran itu mampu melakukan manajemen jaringan sehingga bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya meskipun dia berbeda sistem operasinya. Sistem operasi ini yang dia mampu melakukan manajemen jaringan kita kenal juga dengan NOS atau Network Operating System, yang dimana sistem operasi ini dapat berkomunikasi melalui media jaringan terkoneksi dalam media jaringan, mendapatkan alamat, melakukan resolving, dan lain. Nama-nama yang bisa digunakan seperti Windows, Linux, Cisco iOS, Juniper, Juno OS itu adalah salah satu sistem operasi yang ada di pasaran yang dia mampu melakukan. Jadi ini adalah diagramnya, ini adalah jaringan komputer ya pastinya ya. Di sini kita punya iPhone, laptop, smartphone, workstation, server, desktop. Itu masing-masing mereka punya sistem operasi yang menghandle jaringan milik dia sendiri. Itu yang difokuskan di sini. Bukan secara keseluruhan, tetapi secara per individu perangkat. Apa sih peran daripada NOS dalam manajemen jaringan? Pastinya NOS punya peran-peran seperti manajemen sumber daya secara daring alias online. Berbeda dengan secara offline yang hanya menggunakan USB, maka NOS dia punya fitur yang rentangnya lebih luas di mana dia bisa menggunakan data yang ada di dalam jaringan atau menggunakan printer yang terkoneksi ke internet atau bahkan penyimpanan itu bisa diakses melalui jaringan. Jadi sumber daya ini tidak terhubung langsung, tetapi seolah-olah dia terhubung langsung, padahal melalui. Peran berikutnya adalah manajemen jaringan yang dimana mereka melakukan pengelolaan user. Yang dimana setiap komputer biasanya terdiri dari satu user. Tetapi untuk komputer jenis server, dia bisa dikelola oleh banyak user.
Kemudian adalah konektivitas jaringan yang dimana NOS melakukan pemeliharaan dan koneksi jaringan antar perangkat. Jadi dia bisa mengelola dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh sederhana di sini adalah Cisco iOS, Linux ya. Linux itu juga mampu dijadikan router padahal dia juga sistem operasi desktop. Dia bisa dijadikan sebagai hotspot area padahal dia adalah sistem operasi desktop. Itu bisa dilakukan. Nah, ini juga ditiru oleh Windows di mana Windows juga mulai menghadirkan fitur hotspot dari komputer sama. Kemudian juga mengurusi masalah keamanan jaringan, firewall, kontrol akses, enkripsi, IDS untuk melindungi dari ancaman luar. Kemudian melakukan pemantauan jaringan ya. Jadi NOS bisa ngecek jaringannya. Ini lemot nggak sih jaringannya ya. Dengan bantuan tool internal maupun eksternal seperti ya SpeedNet itu untuk jaringan. Kemudian beberapa NOS juga bisa menghadirkan layanan lain seperti email, hosting, dan database. Di pasaran sendiri kita punya beberapa sistem operasi seperti Windows Server yang dimana dia juga NOS, dia bisa ya, melayani kebutuhan user juga untuk hal yang lainnya. Kemudian Linux juga bisa digunakan sebagai server maupun desktop, bahkan sebagai perangkat jaringan, saking fleksibelnya. Kemudian kita punya yang lainnya seperti Cisco iOS, ya. Ini sistem operasi yang memang murni digunakan untuk perangkat jaringan. Cisco iOS, jadi dia akan nge-manage jaringan yang ada di komputernya, jaringan sekitarnya dia. Bagaimana sistem operasi mengatur jaringan? Ada 6 cara kerja. Nah, yang pertama adalah konfigurasi, kedua adalah driver, ketiga adalah protokol jaringan, kemudian ada layanan jaringan, ada pemantauan jaringan, dan administrasi jauh. Kita mulai dari yang pertama adalah konfigurasi jaringan. Jadi setiap komputer yang terhubung ke internet ataupun jaringan itu tidak bisa serta-merta langsung bisa mengakses. Tidak bisa. Pastinya dia harus punya yang namanya alamat jaringan. Alamat. Alamat ini yang mengindikasikan setiap komputer itu punya nomor, punya identitas. Sehingga ketika dia terkoneksi di jaringan, perangkat-perangkat jaringan tahu kemana dan dari mana paket berasal. Maka untuk bisa mengakses jaringan, sistem operasi harus memiliki setidaknya API versi 4, versi 6, DNS maupun gateway. Ini adalah syarat minimal untuk bisa mengakses internet secara virtual. Konfigurasi jaringan jadi disetting dulu apakah perangkatnya mendukung versi 4 atau versi 6, komputernya atau jaringannya juga API versi 4 atau versi. Nah, API ini bisa didapatkan melalui yang namanya DHCP, Dynamic Host Control Configuration Protocol, sehingga alamat yang didapatkan bisa secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah driver perangkat. Driver perangkat ini berkaitan dengan kompatibilitas perangkat, ya, bagaimana perangkat bisa digunakan di komputer. Jadi tidak semua perangkat bisa langsung bim langsung masuk ya. Pasti dia perlu dukungan yang namanya driver agar bisa mengakses perangkat. Ini kita punya seperti Broadcom, sebuah perangkat jaringan yang dia bisa didapatkan drivernya melalui Windows Update. Tetapi sayangnya tidak semua driver ini bisa didapatkan melalui
update ya. Terkadang kalau dia adalah perangkat yang tertutup, dia harus menginstal versi aslinya. Kemudian adalah protokol jaringan. Protokol jaringan punya tugas sebagai media komunikasinya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan perangkat lain. Karena pada dasarnya untuk bisa berbicara dengan perangkat lain harus ada standar yang harus ditetapkan. Maka muncullah yang namanya protokol ini. Secara implementasinya, protokol itu sangat banyak. Mulai dari level aplikasi hingga fisik, itu masing-masing punya protokolnya, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka sistem operasi bertanggung jawab untuk mengenali protokol-protokol ini. Kalau sistem operasi tidak bisa protokol ini, maka dia tidak bisa berbicara dengan yang lain. Itu adalah contohnya. Cara melakukan dengan HTTPS itu juga berlaku dengan hal yang sama. Kemudian adalah layanan jaringan yang pastinya untuk jaringan maka diperlukan sebuah sistem operasi yang dia bertugas sebagai provider, penyedia konten. Kalau tidak ada sebagai penyedia konten, maka tidak ada jaringan yang dia bisa dibagikan datanya. Seperti server dia itu melakukan pelayanan website, maka dia melayani permintaan website. Itu sistem operasi yang handle juga. Kalau nggak ada sistem operasinya, server nggak bisa ngapa-ngapain di level aplikasi. Itu adalah server, jadi harus ada penyedia kontennya. Kemudian adalah pemantau jaringan. Ini adalah tool yang digunakan untuk memantau keadaan jaringan dia, apakah koneksinya bagus, jelek. Ini bisa didapatkan secara internal sistem operasi menggunakan text manager, itu biasanya punya network monitornya, atau menggunakan perangkat lain seperti Wireshark, SolarWinds, dan lain-lain. Jadi dengan ini, software ini kita bisa memantau keadaan jaringan kita, bandwidth-nya bagaimana dan lain-lain. Tapi kalau melihat secara intrinsik internalnya, bisa menggunakan Wireshark. Dan manajemen terakhir adalah administrasi yang pastinya jika ada komputer ternyata dia ada di tempat lain, maka dengan administrasi ini kita sebuah sistem operasi dapat mengendalikan sistem operasi lainnya. Dapat mengendalikan sistem operasi lainnya tanpa harus ada di tempat dia. Maka di sini protokol yang bisa digunakan seperti RDP, Secure Shell maupun Radmin. Di sistem operasinya di remote dari komputer lain. Ini salah satu bentuk daripada administrasi jarak. Ya, itu adalah materi singkatnya untuk hari ini. Kalian bisa mengeksplor lebih lanjut untuk materinya. Internet juga banyak materinya. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan